kalau semalam pas ulun di dalam kalau ujar Ustadz Budi sempian nih hendak boleh ulun kada tahu kalau kan jadi ulun jurung duit hapsinu inya nah jadi pahaman inya sangka nang jurung pian nggih nah jadi jurung 4 hari hanya menelpon. Nah, itu orangnya dulu ke kantong orang. Bukan mulai orangnya. nggih bukan pahapsian Harus dia. nggih minta maaf Pak. Ya, kita mulai halaman berapa lagi? Tiga empat kah? Amal mu'ilo. Iya. Halaman 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para habaib, para syaraib yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus Habib Asfiah Nur dari Barabai, juga Habib Anil Osman Al-Haddad yang sama-sama kita muliakan, dan juga para alim ulama, guru-guru agama, para qari yang sama-sama kita muliakan, dan juga seluruh muhibbin Majelis Ta'lim Ihya Ulumiddin rahimakumullah wa hadakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat banyak memberikan nikmat kepada kita yang tak henti-hentinya, nikmat duniawi, nikmat ukhrawi. Dengan iradahnya, dengan kehendaknya juga kita pada sore hari ini dikumpulkannya di majlis yang mulia dan mubarakah ini, Majlis Ihya Ulumiddin. Nah, ini satu nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan salawat dan salam selalu Allah limpahkan dan curahkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga, sahabat, kerabat dan para pengikut setia beliau sampai hari kiamat. Baiklah, kita meneruskan pengajian kitab kita Tuhfatur Raghibin karangan Kiai Haji Muhammad Sarni Alabiyu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an maksabin li iyalihi mutawakkila. Adapun orang yang bertanggungan berisi anak bini, maka tidak harus ia bertawakal dengan meninggalkan usaha. Nah, jadi usaha tetap harus dijalani, dilaksanakan. Istilah kita biasanya usaha ikhtiar, ya kalaulah. Walaupun perpegangan hati tetap kita hanya Allah yang bisa menyampaikan hajat kita, baik berupa rezeki, berupa keamanan, keselamatan, kesehatan. Nah, itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun usaha ikhtiar tetap kita jalani. Maka nyatalah bagi kita bahwa tawakal itu terbahagi kepada dua.
Pertama, tawakal orang yang sendirian. Maksudnya kada bebini, kada beenak. Nah, dia hendaklah meninggalkan usaha untuk belanjanya tiap-tiap hari meskipun dalam kemiskinan, agar jangan mengganggu dengan ibadatnya dan tidak mengharap-harap pemberian orang, karena dia yakin dan percaya bahwasanya Allah tetap menjamin rezekinya tiap-tiap hari. Kalau dia tidak mendapat makanan pada waktu yang dihajatkan, oh betitik nih. Dia tetap sabar atas ujian yang menimpanya, dan jika mendapat rezeki ia bersyukurlah ia kepada Tuhan sekali datangnya dari manusia. Nah, ini perlu juga kita pahami. Tawakal nomor 1 ini tuh kita baca nang di bawah toh, nang bakurong. Nomor 1 ini salah satu penjelasannya juga, tawakal orang yang bersendiri tak ada tanggungan. Ini apabila keyakinannya telah kuat. Nah, ini perlu digarisbawahi Allah. Nang tadi kisahnya kada usah berusaha. Amun keyakinannya kada kuat benar, tetap aja jalani usaha lah. Ini kisah orang nang keyakinannya kuat dan ia sedang bermujahadah, orang nang melawani nafsu hakun besakit. Hendaklah ia meninggalkan usaha untuk penghidupan sehari-hari agar jangan mengganggu amaliyahnya. Ini kenapa meninggalkan usaha? Karena sibuk beemal. Amun nang ongot-ongot di gardu, ongot-ongot di palatar, baik berusaha inggih. Nah, inilah karena orang nang beamal behimat itu kan orang menjalani takwa. Orang menjalani takwa ini itu amalnya. Rezeki bisa saja didatangkan Allah, bisa lewat perantara orang lain, bisa dengan langsung, itu ya Allah. Ini amalan orang, ini amalan takwa. Jadi kayaknya jangan salah paham kita di atas tadi harus meninggalkan usaha ujar. Nah, hakun kayaknya isuk kada hakun lagi kapahumaan, kada hakun lagi ke kabun. Nah, kan ada janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa lawan Allah, ya amalannya takwa, nang beamal terus, atau mutalaah kitab, beamal, mengaji, nuntut ilmu, maajar, itu aja nang behimat hari-hari. Nah, ini amalan takwa. Allah beri kena rezeki nang tanpa dikira, min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa tawakal lawan Allah, Allah cukupi kebutuhannya. Walaupun kada sugih benar. Nah, itu perjalanan orang-orang solok biasanya kayak itu lah kisahnya. Orang-orang nang bujur-bujur. Nggih. Pak soloknya itu. Nah, dan ini pun biasanya ada guru nang membimbingnya gitu ya kalau. Nah, jadi pian di sini tadi perlu pemahaman nang disuruh dalam kitab ini tadi kada usah berusaha. Itu yang ya kalau lah, jadi usahanya ini, amalnya ini amal takwa behimat. Nang kayak kisah-kisah ulama-ulama bahari itu kayak itu ya kalau, atau para aulia-aulia nang sudah masyhur terkenal. Nah, awal perjalanannya kayak ini dahulu, akun besakit besusah,
Kayak guru sekompol tuh jarlah bahari kisah sidin, apabila daripada kisah sidin susah jua hidup. Apabila hari hujan jer sidin inggih mencari nang kada katitikan, bakumpul jisidin lawan abah lawan mama. Kemudian makan beisukan nukar sebungkus nasi bertiga bersamaan. Bahkan ada rasanya riwayat B4 sebungkus nasi. Kehidupan sidin tuh kayak itu beheri asal-asal perjalanan sidin tuh. Tapi di sini kita ambil pelajaran, orang susah bisa sukses. Ini nang hebatnya ya kalau lah sakit aja tapi ke atasnya bisa jadi orang sukses. Ada kita nyaman mulai awal tapi kenapa kada sukses? Inggih. Artinya dalam artian sukses menjadi ulama besar itu ya kalau lah. Apalagi kayak anak-anak kita wayah ini lah dibanding kita dahulu mengaji menuntut ilmu nih kayak di pondok-pondok jauh nyamannya kakan-kakan kita wayah ini inggih nang dihadapi cuma belajar aja ya kalau amun nang kita dahulu mana belajar mana bemasak mana betatapas seorang inggih semuaan bipa makan-makan sendiri tidur sendiri. Inggih. Tapi orang-orang bahari Masya Allah banyak sukses. Inggih banyak sukses itu ya Allah. Kakan-kakan kita ini nyaman-nyaman. Jauh nyamannya. Kadang mikirkan lagi perkara-perkara memasak betetapas itu ya Allah. Inggih guringnya nyaman disediakan. Ditukarakan langsung anunya tilamnya di pondok ya kalau menabus lemarinya ada kami dahulu biba ya, lapiknya tikar bener hendak mangunyot sedikit kardus bami itu dibenyaki di bawah disusun inggih jadi pindah talonyot sedikit wadah baju utak mie juga bulang-bulik kantungan wadah baju. Nah wayah ini tasnya nang larang-larang pokoknya lebih nyaman. Inggih luar biasa ini itu. Nah orang-orang bahari sakit tapi sukses. Kayak cerita bebuhan guru-guru kita Tuan Guru Longawang kayak Haji Basri ulun saat belajar lawan sidin bahari itu juga jurumiyah bibae waktu masih belum ke pondok besakit orang bahari mengaji kadang-kadang berjalan aja apa manggih itu berjalan inggih jadi jar membawa nasi karing itu kayaknya bila hendak makan di benyue kayak mie interme jadinya merakah bipa kawa dimakan inggih kaderencak bemasak itu ya kalau jadi taki iwak nyior di parot tukarakan hundang papai nyior tatalo bigi dibuati hundang papai inggih fiksine buat kawa nih tuh seminggu tahan bipa lauk makan. Kita amal akhirat amal dunia ya kalau lah. Nah jadi sekira-kira amal dunia ini jangan mengganggu nih amal akhirat. Nuntut ilmunya, ke majelis zikirnya, beramal beribadahnya, jangan diganggu oleh amal dunia. Banyak aja waktu Allah beri ya kalau lah. Nah ini kayak kita nih hari ini amal akhirat hadir ke majelis taklim, nuntut ilmu, zikiran, jangan diganggu oleh amal dunia. Banyak kayak amal dunia ya kalau nang bisa menghalangi. Nah ini karena waktu-waktu kita nang tetap 5 waktu seharian samalaman ya kalau sampai yang 5 waktu nih jangan diganggu oleh dunia, jangan diganggu oleh usaha dunia, tetap jalan. Nah ini karena
nang menghalangi taat kita kepada Allah ini, ujar Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin itu ya, kalau ada akabah-akabah, ada awaik-awaik. Nah, di situ nang paling utama ada 4. Nang pertama dunia, nang kedua makhluk, nang ketiga nafsu, nang keempat syaitan. Nah, ini nang berusaha menghalangi kebaikan kita. Perkara dunia nang pertama utama nih. Banyak kenapa kadang-kawa ka majelis taklim aur. Nggih, ini dunia. Napa-napakah perkara dunia nama halangi ya kalau lah. Kaina kada perkara dunia makhluk. Nah, makhluk ini gara-gara anak, gara-gara bini, gara-gara laki, kada bisa berbuat taat. Ada juga nama halangi. Hendak aja 4 orang juga tulak ke majlis taklim, cuma kada diberiakan abahnya. Ada nang kaya niya bipa ini makhluk menghalangi ya kalau. Boleh aja laki menangati bini menuntut ilmu, tapi dengan syarat dilajari ilmu nang fardu ain, fikih, tauhid, tasawuf, lajari bini boleh aja tangatinya nuntut ilmu. Nah, tapi bila kadakawa melajari, ini tanggung jawab di akhirat kaina. Inggih. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, tiap-tiap kamu itu pemimpin dan setiap-tiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan kaina di akhirat, akan ditanya. Beritaan kita pemimpin, presiden, pemimpin, saberitaan rakyat se-Indonesia ya kalau. Gubernur pemimpin seprovinsi, bupati pemimpin sekabupaten, camat pemimpin sekecamatan, pembakal pemimpin sekampung, terus irka se-irka, irti se-irti, rumah tangga serumah. Kemudian terus per orang ada lagi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu pemimpin, setiap-tiap pemimpin akan ditanya kepemimpinannya. Tiap-tiap diri pulang ada pulang kita tanggung jawab kepemimpinan kita terhadap diri kita. Nah, apakah diri kita sudah dipenuhi kewajiban nuntut ilmu? Apakah diri kita sudah dipenuhi kewajiban melaksanakan perintah Allah? Nah, itu nang ditanya perurangan. Tapi kalau kita sekeluarga sarumah laki, ampun kepala pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal, laki-laki itu suami, qawwamuna menjadi pemimpin, alan nisa atas perempuannya, atas istrinya. Nah, jadi bila bini kada dididik ilmu agama, dituntut si laki tadi juga. Nah, itu. Jadi wajib melajari bini itu ilmu-ilmu nang fardu ain. Melajari anak ilmu-ilmu nang fardu ain. Amun kada kaubar melajari suruh belajar ka lain. Nah, suruh belajar ka lain. Nah, ini nang tuan guru na menanggung akan beritaan. Malajariakan itu ya kalau malapasakan kewajiban-kewajiban pian. Jadi si laki-laki nang kada kau melajari bini disorong ka guru. Nih guru nih banyak benar berjasa sebenarnya ya kalau lah malapasakan kewajiban si laki. Inggih nang kada kawa mangajari. Nah, gitu. Nah, kembali ke sini tadi lah. Jadi tawakal orang yang bertanggungan, jika ia dalam kemiskinan hendaklah ia di samping ibadat kepada Allah itu sambil berusaha untuk keperluan hidupnya sekeluarga. Nah, jadi berusaha ini pulang kita dengan niat pulang supaya usaha kita nih jadi amal.
ke hutan, ke kabun, ke pasar, apapun usaha kita menjadi amal kebaikan, amal wajib. Kita berniat untuk memberi nafkah anak istri. Nah, jadi kewajiban kalau nafkah toh. Nah, jadi hasilnya pahala terus. Kita berdagang di pasar, bakabun, bahuma, jadi pahala amal kita. Nah, dengan niat tadi untuk memenuhi kewajiban. Nah, kemudian dan apa tadi tidak mengurangi kepada ibadat yang wajib dan yang sunat muakkad. Nah, jadi tawakal inilah, ya kadang-kadang kita usahanya udah pang ini perkara usaha nih kita jalani benar, macam-macam usaha untuk mendapatkan rezeki utamanya ya kalau lah. Cuma kadang-kadang kita lawan Allah Ta'ala-nya nih longgar. Rasa-rasa nih amun aku berusaha, amun aku berhimat bakal banyak dapat rezeki. Amun aku kulir inggih kada berhimat karena aku kada banyak dapat rezeki. Nah, kadang-kadang hati kita tuh kayak itu. Ini nang artinya kita berpegang kepada usaha hati. Nah, lalu akhirnya berhimat benar. Iya nang mengakibatkan kewajiban tadi terhalang-halang. Nah, jadi walaupun usaha tetap kita jalani, cuma nengaran kisah tawakal ini di hati ini jangan lepas lawan Allah Ta'ala. Karena keyakinan kita nang memberi rezeki ini Allah. Bila Allah memberi sampai, bila Allah kada memberi kada sampai. Walaupun lewat usaha. Banyak orang berusaha bahuma gagal. Dimakan tikus, gagal dimakan burung manyar. Bisa terjadi walaupun berhimat benar berusaha semaksimal mungkin ya kalau tapi mun inya Allah kada hendak memberi kada sampai lawan kita. Nah, jadi intinya sumber utama yang perlu kita ketahui dan kita yakini rezeki ini pemberian Allah, datangnya dari Allah. Makanya kaina ketika kita menerima rezeki itu secara batiniahnya usaha tadi jangan dipandang lagi. Nang dipandang itu Allahul Mu'ti, Allah yang memberi. La mu'tiya illallah, tidak ada yang memberi kecuali Allah. La razika illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Wa ma bikum min nikmatim faminallah. Apa saja nikmat yang sampai kepada kamu minallah, dari Allah. Allah nang mengirim, cuma kantor posnya ada liwat perantara, liwat sebab itu ya Allah. Sebab, nah sebab ini pasti ada. Kullu syai'in syababun, tiap-tiap sesuatu pasti ada sebab. Termasuk rezeki kita ya kalau lah ada sebab-sebab jalannya. Nah cuma karena perkara batiniah kita, sebab jangan dipandang memberi bekas, memberi pengaruh, langsung aja kepada Allah. Itu secara batinnya. Nah di sini nang menimbulkan tawakal. Makanya kita malam apa tadi membicarakan itu malam Sabtu tadi kah? Itu 3 sebab, musabab, musabbib lah. Jadi ada sebab kita hendak dapat rezeki, hendak dapat duit, misalnya sebabnya kita usahai berdagang, kita usahai berkebun, bahuma, itu sebab ngarannya. Kaina
musabbabnya hasil dari usaha kita tuh musabbab. Bila berdagang, musabbabnya dapat duit langsung ujungannya. Bila bahuma dapat benih, dijual jadi duit juga. Bila bakabun, misalnya tanam lombok, dapat lombok. Bila dijual dapat duit juga. Nah, jadi bakabunnya itu sebab, dapat duitnya itu musabbab. Yang ketiga, jangan dilupakan musabbib. Nah, musabbib itu iya Allah Ta'ala. Nang maulahakan kita kawa berusaha, kawa bakabun, kawa berdagang, Allah nang menolongi kita. Allah nang menjadikan kita kawa berusaha. Ini musabbib nih. Kemudian nang menjadikan hasilnya Allah pulang, nang menjadikan kita dapat rezekinya Allah pulang nang memberi musabbib nih. Nah, jadi nang kita pandang itu musabbib, Allah nang memberi kita rezeki. Walaupun tadi sebabnya ada, bahuma, bakabun, berdagang, itu sebab. Dan di dalam i'tikad kita, di dalam tauhid, sebab inilah taksir, tidak memberi pengaruh lawan hasilnya nang diberi Allah. Nah, ini secara i'tikad. Karena Allah bisa memberi rezeki tanpa sebab, tanpa usaha bisa saja Allah memberi. Makanya di dalam kitab Hikam itu Imam Ibnu Athaillah menyebutkan perkara rezeki ini manusia ada dua golongan. Ada orang yang berada di makam kasab, makam usaha, mendapatkan rezeki. Ada orang yang berada di makam tajrid, tanpa berusaha. Tapi ini jarang, makam tajrid ini. Kayak kisah Bahari, Tuan Guru di Lungawang. Nah, sidin itu makam tajrid. Kada bahuma, kada berdagang, kada mak milupah, tapi berduit aja. Inggih. Nah, mun hendak menurut, kada kawa menurut. Amun kada diendak Allah, dijadikan Allah. Ada kita ini diendak Allah di makam kasab, di makam usaha, harus berusaha mencari rezeki tadi. Tapi ingat, kawa berusaha Allah nang mengawakan, hasil berusaha Allah nang memberi. Ini supaya kita tawakal. Karena apabila kita memandang kawa berusaha karena kuat kuasa kita, lalu hasil daripada usaha tadi dapat rezeki, asa kehebatan kita, nah itu lepas dengan Allah. Kada tawakal lawan Allah, tapi tawakal lawan diri. Nah, jadi di sini pembicaraan tawakal ini modalnya adalah ilmu tauhid dahulu. Supaya kita pinandu siapa nang memberi rezeki, siapa nang menjadikan kawa berusaha, kawa mencari rezeki tadi. Samuaan Allah kembalinya. Nah, lalu kita ke Allah lagi. Pandangan hati jangan lupa. Ketika kita menerima, ingat Allah nang memberi. Ujar Imam Ibnu Athaillah juga di dalam kitab Hikam, janganlah engkau ambil apa yang diberikan orang kepada engkau, terkecuali engkau memandang dua. Artinya sesuatu rezeki ini nang bakal kita sambut itu jangan disambut dahulu, terkecuali pandang dua. Nang pertama kita pandang apakah rezeki ini datang kepada kita sesuai dengan hukum syariat, halalkah, haramkah, subhatkah. Bila sesuai, boleh diambil. Bila kada sesuai, tolak. Nang kedua, jangan diambil sebelum batin kita memandang nang memberi ini adalah Allah. Jadi dua macam itu variannya kawa. Jangan disuap makanan sebelum ingat dan dua macam. Halal dan ini pemberian Allah. Napa aja ya kalau lah. Variannya kawa tuh kayak itu. Jadi kita termasuk orang nang
tawakal kepada Allah Ta'ala. Perkara keamanan ya juga. Kita nih alhamdulillah berjalan selalu aman, selamat. Kada kayak di Palestina, di Gaza. Kasihan saudara-saudara kita, kaum muslimin di situ ya Allah. Mereka mendapat ujian Allah. Dari ujian Allah Subhanahu wa taala ini, walaupun secara zahir kita memandang mereka dalam kesengsaraan, tertindas, nah tapi mereka itu mendapatkan derajat dan pahala yang sangat tinggi. Dan apabila mereka meninggal dunia, mereka mati syahid. Itu beruntung, segi itu beruntung, sangat-sangat beruntung bagi mereka ya Allah. Nah, cuma secara zahirnya kita maras, kita kasihan melihat penderitaan mereka. Kita hanya bisa ikut merasakan sedih dan mendoakan lagi ya Allah. Mudahan mereka selalu dalam kesabaran, tabah, ridha menghadapi ujian Allah SWT, dan mudahan mereka secepatnya dibebaskan Allah, dimerdekakan Allah daripada penjajah. Ini doa kita ya Allah kepada mereka. Karena bila kita kada peduli, bahaya pulang. Ujar Rasulullah, "Malam yahtam bi umurina laisa minna." Siapa tidak ada perhatian dengan perkara-perkara kaum muslimin, laisa minna, bukan termasuk umatku, ujar Rasulullah. Nah, jadi kita setidaknya di hati ya Allah, di hati maras, kasihan, mendoakan. Nah, itu. Dan kita memang membenci dengan kezaliman. Karena apabila kita kada membenci, kada menolak dengan kezaliman, bahaya pulang kita ya Allah. Nah, lalu kita memandang keadaan diri kita, keadaan masyarakat kita aman, selamat. Ini nikmat Allah nang besar. Siapa nang mengamanakan? Siapa nang menyelamatkan? Siapa nang menjadikan kita damai, nang menjadikan kita merdeka? Kada lain Allah. Makanya dalam UUD 45, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Itu yang Allah, dan dengan didorongkan dengan keinginan yang luhur, maka negara kita Indonesia merdeka. Nah, tuh orang-orang bahari itu, orang-orang yang memang para ulama ya kalau kayak itu. Nah, jadi sekarang kita merasakan nikmat Allah, rasa merdeka, aman, selamat. Siapa nang mengamanakan, menyelamatkan ini, kadang-kadang kita kada ingat juga lawan Allah Ta'ala. Nah, jadi supaya kita tawakal, kita pandang lagi keselamatan, keamanan kita ini, kemerdekaan kita ini, kita serahkan lawan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menjadikan kita aman, selamat. Berarti nikmat. Oh, berarti kita harus syukur lawan Allah Ta'ala. Itu ya Allah, supaya jangan tergolong kufur nikmat. Nah, coba bayangkan nih pelajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikepung hendak dibunuh, ya Allah, kan ini masa-masa yang sangat genting bagi Rasulullah. Hendak dibunuh, kada elang-elang lagi, rencana yang sudah matang, direncanakan dalam permusyawaratan bubuhan orang-orang kafir. Allah menyelamatkan Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah selamat. Tapi dengan perjuangan juga, Sidin. Dengan perjuangan. Harus lari, Sidin. Dari tempat itu, dari kota Mekah. Kegenaan. Nah, ini artinya usaha. Ada usaha ikhtiar. Padahal Rasulullah itu yakin benar, tahu benar, nang bisa menyelamatkan Allah, dan Allah akan menyelamatkan Sidin. Tahu, Sidin yakin benar, makrifat benar, tapi usaha ikhtiar dijalani Sidin. Lari juga dari kepungan kafir Quraisy. Artinya keluar, berusaha ikhtiar
menuju kota Madinah. Nang sampai-sampai setiap mengawani sidin itu Sayyidina Abu Bakar ya Allah sangat-sangat khawatir lawan Rasulullah. Pokoknya habis-habisan Sayyidin merasa khawatirnya itu. Seolah-olah selamat juga kah Rasulullah nih demi ini. Inggih dikepong dengan rencana nang sudah tersusun. Sampai-sampai ya kalau Rasulullah keluar dari tempat itu sayembara. Orang-orang kafir siapa dapat membunuh akan diberikan hadiah yang besar. Akhirnya siapa yuk? Surakah kah? Nggih. Nang menyasehi Rasulullah nang memang bertemu sampai mencabutkan pedang. Nah ini apa ngarannya? Usaha ikhtiar Rasulullah ini luar biasa. Padahal hidin keyakinan sudah pol Allah SWT menyelamatkan. Nah itu artinya kita nangaran tawakal tadi, walaupun keyakinan kita sudah mantap dengan Allah Ta'ala, tapi usaha ikhtiar tetap kita jalani. Yang kedua, sebagai pelajaran juga, dikala Rasulullah SAW dalam perang Badar. Coba bayangkan dalam perang Badar orang-orang Islam cuma 313 orang, orang kafir 1000. Oh, berhadapan perang. Kalau secara akal biasa kira-kira nama nang 313 lawan orang 1000. Inggih nama nang yo. Ibarat tarik tambang aja dahulu. 3 kali lipat ya Allah. Ibaratnya nih orang Islam saikong, orang kafir bertiga nah. Nang dihadapi paranya berbagi. Kira-kira nama manang bertiga lawan saikong nah ini mengeroyok atau tarik tambang. Saurangan lawan bertiga. Amun manang nang saurangan ini dasar luar biasa. Amun manang nang bertiga wajar. Itu ya Allah. Nah, ketika ini pun Rasulullah ujar, diceritakan itu khawatirnya sidin luar biasa. Merasa cemas, sedih, bagaimana kaum muslimin ini 313 melawan orang 1000. Nah, ini juga nang memberikan hiburan, ketenangan lawan Rasulullah ini Sayyidina Abu Bakar pulang. Inggih. Sampai-sampai Rasulullah kegelisahan itu, surban sidin ini gugur ke tanah. Inggih, rupanya ada juga rasa gelisah Rasulullah itu karena ini nasib orang Islam bila nang 313 ini kalah bisa muda Islam lenyap. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, inggih dalam usaha ikhtiarnya toh menyusun strategi peperangan itu sudah maksimal mungkin supaya menang, kemudian pian tinggal doa lagi lawan Allah Ta'ala. Ujar Abu Bakar nih, pian berdoa benar lawan Allah SWT, sekira-kira kita dapat pertolongan Allah. Kada pasrah juga, padahal 313 ini ampun Allah Ta'ala, orang-orang beriman, orang-orang Islam ya kalau Rasulullah kekasih Allah, tapi mereka tetap usaha ikhtiarnya selalu dimaksimalkan. Nah, cuma kada lepas lawan Allah Ta'ala. Ada kadang-kadang kita nih usaha ikhtiarnya maksimal benar, lawan Allah Ta'alanya kurang keyakinan. Nah ini yang harus kita tingkatkan, perkara tawakal lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini ya Allah. Jadi sehingga zahir batin jalan. Secara zahir kita melaksanakan usaha ikhtiar secara syariat, secara batin semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini dalam keseharian kita, dalam keseharian itu ya kalau nggih.
Nah, ingat sini kan sedanglah la tubzilan linnasi irda qatami'a bi malihim au jahihim mutazallila. Nah, jadi ingatakan untuk kegiatan kita berikutnya itu tanggal 20. Rasanya itu adalah hari Minggu tanggal 20 Oktober. Itu nang berikutnya supaya pian jangan salah datang. Nggih. 20 Oktober pulang. Nah, itu. Iya. Apalagi Habib jauh-jauh nih. Nggih. Nah, jadi itu tadi dulu untuk acara kita pada hari ini. Ya, jadi kembali ulun dua permintaan lawan pian, mohon maaf dan mohon doa juga. Nah, itu ulun minta kepada pian, mudah-mudahan kita sabarataan diselamatkan Allah dunia akhirat. Nah, Amin. jadi intinya kita dua aja pulang minta kepada Allah selamat dunia dan selamat di akhirat. Ya am. Inggih. Nah, untuk berikutnya kita mohon doa kepada Habib Asfiah. Oh, panel. Bem. Masyaallah. Sudah doa penahan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawana shaghira. Wal jamil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tubi salamatan wa sehatan wa afitalana wal jamil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal hadirin wal ghaibin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah taufiq wal hidayah wal istiqamah wal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Marilah kita tutup bersama dengan ucapan hamdallah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.